Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di era modern kita sekarang ini banyak sekali terjadi transaksi dagang, jual beli dan lain sebagainya di tempat yang sebenarnya ada larangan untuk dilakukan transaksi, antara lain itu terutama di masjid. Kita pernah membaca barangkali hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya kurang lebih Rasul bersabda, berpesan kepada para sahabat, kalau kalian melihat ada orang berjual beli, orang membeli, orang menjual di masjid, katakan kepada orang itu, semoga daganganmu tidak diberkahi oleh Allah. Nah, itu salah satu hadis maknanya begitu. Akhirnya menimbulkan kesimpulan di kalangan ulama bahwa berdagang di masjid itu tidak dibolehkan, haram. Tetapi ada ulama yang lain menganggap sebetulnya hadis Nabi itu tidak bermaksud melarang dalam arti haram, kemudian kalau dilakukan orangnya berdosa, tapi lebih kepada anjuran untuk tidak dilakukan, ya ini makruh. Kalau berdagang di masjid, jual beli di masjid, hukumnya makruh. Makruh itu artinya sebaiknya jangan dilakukan. Nah, ini disimpulkan oleh ulama. Memang ada dua setidaknya itu kesimpulan ulama yang semacam itu. Lalu mengapa sampai sedemikian sih Nabi melarang orang untuk berdagang, berjual beli di dalam masjid ya? Karena ada ulama yang menjelaskan, dagang itu betapapun yang kita jual, umpamanya katakanlah sarung, peralatan sholat yang semuanya berhubungan dengan ibadah, peci, minyak wangi, parfum yang umumnya orang jual di sekitar masjid kan itu, tetap saja ujung-ujungnya adalah menginginkan, si pedagang itu menginginkan keuntungan. Nah, karena itu kemudian ulama mengatakan dagang atau transaksi jual beli di masjid itu dagang, transaksi jual beli barang semacam itu dinamakan suqud dunia, pasar dunia, pasar untuk memperoleh keuntungan dunia. Nah, sedangkan masjid, kata ulama-ulama itu adalah suqul akhirah, pasar tempat kita bertransaksi dengan Tuhan untuk memperoleh keuntungan akhirat. Nah, jangan kamu gabungkan antara pasar dunia dan pasar akhirat. Kalau kamu mau memperoleh keuntungan dunia, ya berjualanlah di sana, di pasar, di luar masjid sana. Di masjid ini berdaganglah dengan Allah. Allah kan juga di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa hubungan kita dengan Allah itu bisa saja berupa transaksi, jual beli. Kata Allah gitu kan. Bahkan Allah dalam beberapa ayat menyebutkan itu, ada pinjam meminjam. Kalau kita bersedekah, menyumbangkan sesuatu harta kita kepada orang lain, itu seolah-olah kita itu menyumbang kepada Allah, atau kita seolah-olah sedang menginvestasi dana kepada Allah yang kemudian nanti hasilnya akan kita terima berkali-kali lipat di dalam akhirat nanti. Nah, itu jadi masjid sebetulnya pasar juga. Hanya pasarnya itu adalah pasar tempat kita bertransaksi dengan Allah untuk mendapat keuntungan akhirat. Ya, pahala yang berlipat ganda dan seterusnya. Makanya kalau sedekah kan diumumkan di masjid, ada fulan menyumbang untuk masjid sekian, itu tidak ada masalah. Karena jelas transaksinya di situ transaksi akhirat. Kan sumbang menyumbang itu transaksi akhirat, karena si penyumbang tidak mengharapkan keuntungan duniawi. Tapi kalau sudah berdagang, kan ada keuntungan duniawi yang diharapkan gitu. Kita pengen dari harga 10.000 dapat keuntungan 2.000 dan seterusnya, itu ada unsur duniawinya. Jangan sampai kita mencederai dagang kita dengan Allah yang orientasinya adalah keuntungan akhirat dengan dagang dunia yang orientasinya dunia gitu. Nah, itu saya kira pengertian tentang larangan kita bertransaksi jual beli di masjid. Ulama kemudian mencoba mencari jalan keluar, karena ini kan ke masjid tempat orang banyak. Hari Jumat apalagi, orang dari yang jarang ke masjid pun akan datang ke masjid. Tentu bagi pedagang ini potensi gitu, potensi pasar. Nah, karena itu sekarang ada banyak masjid yang menyediakan tempat khusus untuk berjualan tapi di luar area masjid. Nah, supaya dua-duanya tercapai tadi, tujuan dunianya orang yang mau berdagang bisa dapat, tujuan akhirat untuk yang berdagang kepada Allah ingin mendapat keuntungan akhirat, itu juga kita peroleh. Saya kira dua
dilakukan oleh ulama itu merupakan jalan keluar yang cukup bagus lah. Di dalam masjid kita hindari sama sekali bertransaksi, tapi di luar masjid dan di luar jam-jam sholat terutama itu kita boleh bertransaksi. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa memperoleh kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.